Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Pagi ini kembali lagi kita akan belajar bersama Miss Febril dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, dengan materi yang baru yaitu pidato persuasif. Miss harap kalian sudah menyiapkan pena, kemudian buku catatan dan buku cetak untuk mencatat semua poin-poin penting yang akan Miss Febril sampaikan. Kalau gitu, tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan video pembelajarannya. Baiklah, sesuai dengan janji Miss Febril semalam, kalau hari ini kita akan membahas tentang pidato persuasif. Apa itu pidato dan apa itu persuasif? Mari kita saksikan. Apa itu pidato? Pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan suatu hal. Kalian pasti sudah sering kan melihat orang berpidato. Contohnya saja ketika upacara. Pembina upacara seringkali menyampaikan beberapa pidato atau kalimat-kalimatnya untuk kita semua. Kemudian presiden pada saat 17 Agustus ataupun acara-acara di TV yang memang notabene menghadirkan orang-orang penting. Nah, pidato sendiri memiliki beberapa jenis atau beberapa metode penyampaian. Ada 4 metode penyampaian, yaitu pidato impromptu, pidato manuskrip, pidato memoriter, dan pidato extemporer. Dari keempatnya ini adalah cara penyampaian orang-orang saat berpidato. Yang pertama, Miss akan menjelaskan yaitu impromptu. Impromptu atau sesuai dengan nama aslinya improvisasi, yaitu cara penyampaian pidato yang secara mendadak atau tanpa persiapan. Jadi ada beberapa orang yang sudah sering berpidato, contohnya seperti kepala camat atau kepala lurah atau orang-orang yang memang sudah sering melafalkan pidato. Biasanya mereka secara mendadak atau tanpa persiapan itu bisa menyampaikan pidato tersebut. Nah, beda halnya dengan pidato manuskrip. Pidato manuskrip ini adalah cara menyampaikan pidato dengan cara membaca teks atau naskah yang sudah disiapkan. Kemudian pidato memoriter atau asal katanya dari memori adalah pidato yang disampaikan melalui hafalan. Jadi semalam atau sebelumnya pidato itu sudah dihafalkan oleh orang yang akan menyampaikan pidato. Nah, yang terakhir adalah pidato extemporer. Pidato extemporer ini adalah pidato yang menyiapkan catatan-catatan kecil atau garis besarnya. Jadi dia tetap memegang naskah atau catatan kecil tapi tidak melulu membacanya. Nah, ini adalah keempat cara orang melakukan berpidato. Kalian tinggal pilih saja, kalian termasuk ke dalam jenis yang mana? Jenis improvisasi atau impromptu, jenis membaca naskah atau manuskrip, jenis memoriter atau menghafal, dan yang terakhir jenis extemporer atau menyiapkan catatan-catatan kecil. Lalu, apa itu pidato persuasif? Pidato persuasif adalah jenis pidato yang isinya mengajak, membujuk, atau bahkan memengaruhi orang lain untuk berbuat sesuatu. Memang kebanyakan pidato itu berisikan untuk mengajak atau menghimbau. Namun ada beberapa pidato yang isinya hanya memberikan saran, isinya hanya sifatnya untuk bersosialisasi. Sementara pidato persuasif ini wajib hukumnya isi yang terkandung dalam pidato tersebut untuk mengajak, menghimbau, bahkan membujuk. Contohnya untuk pidato persuasif ini, kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini adalah pidato untuk menjaga diri kita dari virus COVID-19, yaitu dengan melakukan pencegahan, memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini adalah salah satu contoh pidato persuasif apabila orang yang menyampaikannya itu memasuki atau berisikan tentang hal-hal yang mengajak, membujuk, atau menghimbau untuk orang yang mendengarnya. Lalu, apa saja struktur dalam pidato? Dalam pidato itu ada 3 struktur, sama hal dengan teks-teks yang lain, yaitu ada pembuka, kemudian isi, dan yang terakhir penutup. Pembuka berisikan salam pembuka, kemudian salam sapaan dan ucapan syukur, sama seperti hal-halnya surat atau teks-teks lainnya. Kemudian isi, ini langsung ke pendapat
dan pesan berupa himbauan atau ajakan yang disampaikan kepada para hadirin. To the point terhadap apa yang akan disampaikan. Lalu yang ketiga, penutup. Di sini ada salam penutup, kemudian permohonan maaf dan ucapan terima kasih. Sebenarnya untuk struktur pidato ini sangat sederhana. Namun apabila kita tidak mengetahuinya, kita tidak bisa secara struktural menyampaikan apa yang akan kita sampaikan. Jadi wajib untuk tahu apa itu struktur pidato. Selanjutnya adalah tahap-tahap dalam menyusun isi pidato yang didengar. Maksudnya gini, ketika kita mendengar pidato, kita kan harus menangkap pesan apa yang akan disampaikan. Nah, ini adalah tahap-tahap agar kita dapat menyusun isi pidato yang kita dengar. Yang pertama, kita harus mendengar atau menyimak isi pidato itu dengan saksama. Jadi untuk bisa mengetahui isi pidato dengan benar, ya kita juga harus mendengarkan dengan benar. Kemudian, menentukan topik pidato persuasif atau pidato yang didengar. Kalau kita sudah mendengar, kita harus bisa menentukan, oh pidato ini akan membahas tentang kesehatan misalnya. Oh pidato ini akan membahas tentang keselamatan misalnya. Jadi kita sudah bisa menentukan topik dalam pidato tersebut. Lalu, yang ketiga, mencatat bagian terpenting. Jadi ada bagian-bagian yang kita rasa penting, yang wajib kita catat dan takutnya kita lupa di akhir nanti. Dan terakhir, kita menyimpulkan gagasan, pandangan, atau yaitu pesan yang terkandung di dalamnya. Maksudnya setelah kita tahu apa itu topiknya, kemudian mencatat bagian-bagian terpenting, di akhir kita harus bisa menyimpulkan apa yang kita dengarkan, pesan apa yang kita dapat. Nah, baru itu bisa dikatakan kita mengerti isi pidato yang kita dengar. Sebenarnya untuk menyimpulkan pidato ini tidaklah sulit, asalkan yang pertama kita mau mendengar, kita tahu topiknya, dan kita bisa menyimpulkan di akhir pidato tersebut. Oke, untuk pidato persuasif memang materi yang tergolong mudah, karena hanya beberapa yang disampaikan dan hanya beberapa yang kita pelajari. Namun pidato persuasif ini akan lebih pada prakteknya. Jadi nanti bulan depan, meskipun kita kabarnya masih daring, Miss akan meminta tugas untuk kalian untuk berpidato atau membuat video. Cuma untuk hari ini Miss harap kalian hanya untuk mencatat poin-poin atau hal-hal yang menurut kalian penting di buku catatan kalian, karena ini sebenarnya materinya ada di buku cetak. Selebihnya apabila sudah dicatat, silakan difoto dan dikirimkan ke WhatsApp pribadi Miss Febril sebagai bukti kalau kalian sudah mencatat apa yang Miss jelaskan. Sekian pembelajaran hari ini, selanjutnya akan Miss informasikan lagi di chat grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.